Halo teman-teman semua, selamat bulan April. Hari ini cuacanya nggak nentu banget, kadang salju turun, bentar laginya panas, bentar laginya dingin. Jadi kadang angin kenceng, kadang jadi nggak nentu banget. Karena perubahan cuaca dari musim dingin ke musim semi. Hari ini aku mau ke pasar, jadi itu kayak petaninya langsung dia jual di sini gitu. Jadi masih fresh, masih segar kayak gitu. Cuman harganya lebih mahal. Jadi nggak apa-apa, aku mau nyobain, mau lihat kali aja ada sayuran atau buah-buahan yang masih segar gitu. Ini biasanya adanya seminggu sekali, setiap hari Sabtu, atau kadang seminggu 2 kali, Sabtu, Minggu kayak gitu. Cuman keseringan sih seminggu sekali. Ini dia tempatnya di sini. Jadi aku mau cari sayuran dulu buat dibawa pulang. Terus setelah ini kita udah di rumah. Jadi tadi nemu bayam yang segar. Ini aku nggak masak hari ini, yang masak dia. Dia mau buat pizza seperti biasa. Terus pizzanya biasanya ini dulu aku udah pernah di video aku sebelumnya buat untuk pizza. Jadi ini aku mau buat pizza, cuman punya aku nggak pakai keju yang mozzarella seperti biasa. Aku mau pakai burrata, namanya burrata gitu ya. Jadi dia kejunya tuh lebih soft, lebih nggak yang melted gitu kejunya. Ini pakai tuna sama bayam. Nah, ini punya aku, jadi cheese-nya beda. Aku suka yang ini. Terus yang sisanya, yang lainnya, cheese-nya beda. Terus ini aku mau buat cookies. Bukan cookies, aku mau buat apa sih? Ini butter cake atau aku nggak tahu namanya. Oke, kue kering kayak gitu. Jadi aku pakai banyak banget butter. Jadi rasanya tuh enak banget kalau butternya banyak, butternya banyak. Sama ini aku pakai kuning telur sama tepung sama gula. Jadinya kayak gini. Harus disimpan di kulkas dulu 15 sampai 30 menit. Baru sekarang aku cetak. Jadi ini tuh aku maunya bukan bentuk gigi ya. Ini tuh bentuk kelinci sebetulnya. Cuman ya hasilnya tuh kayak gini. Rasanya enak banget, di atasnya cuma dikasih gula. Aku mau kirim ke beberapa teman aku. Ini dia, aku taruh di box. Dan aku dapat di garden kita udah tumbuh kayak ini. Ini tuh berlau. Rasanya baunya itu kayak bawang putih. Jadi dia ini pengganti bawang putih. Kalau nggak ada bawang putih kita pakai ini. Cuman dia nggak begitu nusuk banget kayak bawang putih. Aku mau buat ini dengan butter. Ini aku ada sedikit juga petersili di sini. Jadi aku mau tambahin karena dia musimnya sekarang, jadi dia tumbuh-tumbuh sendiri. Ini enak banget kalau dicampur butter, dikasih sedikit garam. Habis itu ini rotinya kita makan pakai ciabatta ini, nanti dipotong-potong, diangetin, terus ditaruh di atasnya, diolesin. Enak banget. Dia rasanya sih kayak garlic bread gitu, cuman dia lebih soft. Dulu aku pernah bawa ini bibitnya ke sini, cuman ke Indonesia, cuman nggak tahu dia tumbuh nggak di sana. Ini dia jadinya kayak gini. Sekarang kita tinggal kasih plastik di atasnya. Habis itu kita taruh di kulkas. Kalau mau dimakan nanti bisa ditaruh di freezer juga supaya dia tuh lebih awet. Kalau ini nanti tinggal dipotong-potong sebelum kita makan, sebelum diolesin di roti. Ini enak banget rasanya. Cuman nggak di setiap musim ya kita bisa buat kayak begini. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan, mau liburan sebentar. Sebetulnya deket sih dari rumah, cuma 2 jam. Cuman ya daripada di rumah terus, sebetulnya kita nggak bisa kemana-mana karena sekarang nggak ada hotel buka, semuanya hotelnya tutup. Jadi kita nggak tahu mau liburan juga, mau nginep di mana. Ini kebetulan ada rumah keluarganya dia yang kosong di situ, jadi kita bisa pakai. Jadi kita mau ke
Fusen sebetulnya. Jadi masih di kota Bayern, cuman dia paling ujung, paling selatannya di Jerman ya. Jadi kota ini sebetulnya perbatasan sih dia, di sebelahnya itu ada Austria gitu. Jadi ya perbatasan, di dekat perbatasan. Jadi sebetulnya kota ini tuh terletak di sepanjang sungai. Jadi dia ada di kaki gunung, sebetulnya di kaki pegunungan. Ini tuh pegunungan yang sekarang yang kita lihat ini nih gunung Alpen. Dulu aku pernah ada, kalau di Indo dulu ada permen Alpenlibe, itu enak banget permennya. Jadi aku inget ini pegunungan Alpen ini. Jadi pegunungan ini sebetulnya nggak cuman di Jerman, jadi dia ini membentang di beberapa negara. Jadi nggak cuman di Jerman aja kayak gitu. Jadi dia terus di Swiss sampai ke Austria juga. Pokoknya dia membentang panjang jadi gunungnya. Nah, di sini aku dulu pertama kali di kota ini, aku dulu pertama kali main ski. Nah, ini kita udah di kotanya. Kita mau jalan-jalan sebentar di kotanya. Jadi ini tuh kota tua banget. Biasanya mereka menjaga banget bangunan-bangunan tua kayak gini. Jadi kalau mau direnovasi pun rumah-rumah ini tuh harus tetap ke bentuk begini. Jadi nggak boleh bentuk modern kayak gitu, mau diubah gitu nggak boleh, harus tetap bentuknya begini. Ini ada pakaian-pakaian tradisional mereka juga dijual di sini banyak. Jadi hampir di sini nggak ada orang sama sekali, karena ini adalah kota ini tertinggi ya untuk coronanya. Jadi hampir semuanya udah tutup. Cuman sebetulnya kota ini yang paling sering dikunjungi sama turis gitu, karena biasanya turis-turis dari Cina itu banyak banget di sini. Dan ini tuh makanan tradisional namanya Schneeball gitu, Schneeballchen. Jadi kayak bola salju gitu. Nah, di sini mau lihat sungai atau apa sih, danau, jadi banyak banget di mana-mana. Kita mau jalan kemana aja pasti kita bisa lihat kayak gitu. Nah, cuman sekarang dia hampir nggak ada turis sama sekali. Sebetulnya turis kesini karena di sini ada istana juga. Jadi istananya itu namanya Neuschwanstein gitu. Jadi itu istana yang paling romantis katanya gitu. Ini tuh kalau yang ini itu gereja, sama ada juga tempat biarawatinya di atas itu. Dari dulu sih, udah lama banget. Nah, terus di bangunan yang di depan itu juga sama. Di situ tuh ada lukisan. Nah, ini lukisannya tuh kayak lukisan zaman dulu banget, dan ini tuh asli lukisannya. Enggak yang mungkin kalau direnovasi mungkin catnya aja ya, tapi semuanya itu masih tetap dari zaman dulu. Nah, ini ada sungai di sini. Jadi sungainya ini juga sama membentang jauh. Ini warnanya hijau ya, airnya tuh beneran jernih. Mungkin karena airnya dari gunung-gunung yang tadi itu juga, makanya banyak sungai di mana-mana. Terus airnya itu juga bener-bener yang biru, yang hijau banget, yang bersih gitu. Hijaunya hijau bersih, nggak yang lumutan gitu. Itu kita bisa lihat dari situ, itu dia gunungnya. Jadi di kaki gunung itu biasanya orang pada main ski. Kalau yang udah profesional, dia main ski bisa dari atas puncak situ dia mendaki, kemudian mereka turun dengan skinya. Kalau yang udah profi banget ya. Kalau aku dulu cuman di kaki-kakinya aja. Cuman sekarang udah nggak ada saljunya karena musim semi. Jadi udah ada matahari, saljunya udah nggak turun lagi. Cuman kalau di gunungnya itu masih ada saljunya. Nah, di istana yang akan kita lihat ini bentar lagi, di situ ada 2 istana. Jadi istana yang lama sama istana yang baru. Entar aku ceritain sejarahnya. Nah, ini di sebelah kiri kita itu tuh kayak restoran biasanya, kayak tempat penginapan. Cuman sekarang tutup juga karena nggak boleh. Nah, di depan
itu ada beberapa mobil, mungkin ya yang datang juga orang-orang dekat sini ya, orang yang nggak jauh-jauh banget juga. Jadi mereka datang ke sini. Sebetulnya kita jalan ke sini nih dari cuman 10 menit sih dari kota, dari tempat kita nginep itu dekat banget. Nah, di sini kita bisa lihat air terjun yang memang airnya itu langsung dari pegunungan. Ya. Jadi kalau musim dingin atau musim salju itu malah bagus banget karena di belakangnya itu putih semua kayak gitu. Jadi ini dia air terjunnya. Sebetulnya di Bali atau di Indonesia atau di Bali khususnya ya banyak juga sih air terjun yang lebih wow mungkin. Cuman ini kesannya dia punya panorama yang beda aja daripada kita gitu. Jadi itu ada beberapa orang di situ. Terus airnya juga jernih banget, nggak yang kotor gitu, nggak yang coklat gitu. Jadi dia masih bersih banget. Itu si Mia juga ada di situ sama bapaknya. Cuman aku nggak turun karena untuk turun ke situ kita harus naik tangga. Jadi tangganya itu aku nggak bisa bawa rollernya anak-anak untuk turun ke situ. Jadi aku dari atas aja. Terus, nah di dekat yang tadi ini 700 meter itu udah negara Austria. Jadi udah perbatasan di depan situ. Kita jalan kaki bisa, cuman kita nggak boleh ke situ ya, bordernya ditutup. Sebetulnya nggak ada pembatasnya sih, kita mau ke situ aja. Dulu kita kalau mau beli bensin, kalau lagi di sini kalau mau beli bensin belinya di sana. Soalnya dia harganya lebih murah daripada di Jerman. Jadi kita ke sana beli bensin ke Austria terus balik lagi deh ke Jerman. Kayak gitu. Cuman sekarang nggak boleh ke situ. Sebetulnya nggak ada polisi atau apa, nggak ada sih. Cuman kita takut aja kalau kebetulan patroli kita disuruh bayar mahal. Oke, ini seperti biasa di setiap sungai dan jembatan selalu ada kayak gini, gembok-gembok gini, gembok cinta. Cuman ini dibatasi sekarang, udah dibersihkan karena kalau enggak penuh banget, kotor banget. Jadi cuman di sekitaran tempat itu aja. Ini masih ada baju tradisional. Kita kembali ke rumah hari ini. Jalan-jalannya udah cukup itu aja. Kita sekarang mau cari es krim. Sama kalau beberapa restoran dia masih buka, cuman kita nggak boleh makan di situ. Jadi cuman untuk dibungkus aja. Kita beli, bungkus, bawa pulang kayak gitu. Sama juga dengan es krim, kita beli, terus kita bawa pulang. Jadi hari ini cukup di sini aja ceritanya. Besok kita lanjut lagi jalan-jalannya. Sekarang kita mau makan, mau istirahat dulu. Terus kita mau lewat kota-kota ini, kita mau cari jalan-jalan yang sempit, jalan-jalan yang apa sih, jalan-jalan tua gitu ya, yang nggak pernah dilalui turis gitu, jalannya orang lokal. Biasanya sih ada jalan tembus-tembusan kayak gitu. Jadi ini kita mau masuk ke situ, ke sebelah kanan lewat gang sempit. Nah, seharusnya bisa lewat situ tadi, tapi kita mau lewat sini aja. Ini di gang ini pun ini ada perbaikan di sebelah kanan yang ada kayu-kayu ini. Terus di pintu ini di atasnya itu juga masih ada lukisan. Lukisannya udah ratusan tahun ya, tapi masih disimpan aja, nggak dihilangin kayak gitu. Nah sekarang kita mau pulang. Kita lewat jalan ini. Di depan situ itu udah ada jalan raya. Itu si Mia dia naik sepeda. Kalau enggak gitu dia minta gendong. Ini suhunya sekarang itu 0 derajat. Jadi dingin banget, cuman kebantu sama sinar matahari sedikit jadi agak hangat, nggak begitu yang biasanya 0 itu udah harus pakai sarung tangan, udah yang dingin banget. Oke, biasanya di sini turisnya itu tiap tahunnya itu sampai 1,5 juta turis yang datang ke sini, banyak banget ya. Cuman sekarang udah nggak ada karena corona ini. Terus
di sini itu raja yang dulu berkuasa di sini. Ini bekas istana juga ya, tapi masih disimpan. Cuman sekarang udah dipakai kayak tempat tinggal atau tempat bangunan lain gitu. Raja yang berkuasa di sini itu Ludwig ya, Raja Ludwig. Dan itu sekitaran untuk apa sih, untuk istananya dan lain sebagainya itu sekitaran tahun 1800-an. Jadi nggak begitu lama sih ya, sekitar 200 sekian tahun yang lalu. Jadi ya nggak yang lama-lama banget juga, 2 abad lah, 2 abad lebih. Oke. Ini kita udah hampir sampai rumah. Jadi sekarang itu dia udah nyampe. Kita mau istirahat dulu. Nah, sekarang kita jalan-jalannya lagi. Kita mau ke istana itu. Kita naik sepeda. Jadi anak-anak sama bapaknya naik sepeda, sama yang ada apa sih di belakangnya kayak gitu. Aku juga naik sepeda. Pertama kita mau ke tempat bermain dulu. Jadi ini dia gunungnya di belakang. Anak-anak bisa main di sini. Di sini tuh ada kayak tempat bermain gitu, kayak trampolin atau buat mobil-mobilan sama macam-macam. Udah mereka puas main sama piknik, sekarang kita jalan lagi, lanjut naik sepeda, maksudnya nggak jalan kaki. Jadi ini sebelah kanan kita ini juga sungai banyak ya, di mana-mana sungai sama pegunungan. Udaranya hari ini cukup bagus, jadi cuman dia agak mendung. Kemarin jauh lebih baik. Itu anak-anak di depan sama bapaknya, jadi mereka berdua ada di situ, aku di belakang. Kita mau ke istana. Jadi sekalian kita olahraga. Di sini kalau nggak jalan kaki, naik sepeda. Jadi itu melelahkan banget, capek banget. Cuman ya lama-lama terbiasa juga. Itu istananya di atas. Jadi ada 2. Jadi ada istana yang lama. Nah, yang di atas itu yang kita lihat sekarang itu istana yang baru. Yang dibangun. Jadi ceritanya itu tahun 1869 sampai tahun 1886. Jadi di bawah perintahnya si Raja Ludwig II itu istana ini didirikan. Nah, istana yang di atas itu didirikan. Sebetulnya ketika si Raja Ludwig II ini naik tahta, dia tuh naik tahta tahun 1864. Jadi waktu dia naik tahta itu dia usianya baru 18 tahun. Dan dia jadi raja itu tanpa pengalaman apapun. Jadi dia nggak ngerti apa-apa, udah diangkat jadi raja umur 18 tahun, bayangin kan. Nah, setelah itu 2 tahun kemudian negaranya ini, tempatnya ini kalah. Jadi dikalahkan sama Prusia. Jadi mereka tuh yang benar-benar kalah telak, dan dia itu sebagai raja itu pada saat itu dia umur 20 tahun ya, dia tuh malu banget. Mungkin kalau sekarang dia istilahnya dibully kali ya. Jadi dia tuh malu banget, sehingga dia untuk menutupi kemaluannya itu, rasa malunya itu, dia itu mendirikan istana. Nah, istana yang kedua itu, yang ini yang sekarang kita lihat di atas itu istana yang kedua. Jadi di istana itu dia itu dia tuh nggak pernah yang menempati singgasananya di situ, itu nggak. Jadi dia di istana itu baru dibangun, dan dia itu hanya untuk tidur di situ, hanya untuk menyendiri, hanya untuk karena dia malu banget gitu ya. Jadi istana yang dulu itu ditinggalkan sama dia. Jadi istana pada saat masa kecilnya itu ditinggalkan sama dia, dia pindah menyendiri di istana. Tapi ini mewah banget, dan ruangannya pun untuk tempat tidurnya itu dikerjakan sama banyak orang dan seniman, memperkerjakan banyak orang, dan 14 tukang kayu. Jadi yang mengerjakan itu 14 orang itu, dan itu juga belum selesai ngerjainnya selama 4 tahun. Kemudian dilukis juga istananya itu sama lukisan kisah cinta. Jadi kayak di sini tuh ada dongeng si Tristan sama Isolde itu, jadi kayak Romeo Juliet gitu, kayak di dalam tidurnya. Dan dia tuh nggak melewatkan banyak waktu sebetulnya di sini, karena dia pada akhirnya dia jadi gila, si Raja Ludwig II ini. Kasihan banget ya. Jadi kemudian
pada tahun 86, 12 Juni 1886 itu dia tuh ditahan di dalam istananya dia sendiri karena dia gila. Kemudian setahun kemudian pada umur 21 tahun kemudian dia dinyatakan meninggal. Kasihan banget ya. Padahal pas dia meninggalnya itu baru istananya ini rampung semuanya. Istananya jadi. Jadi sebelumnya itu masih waktu dia masih tinggal di situ istananya tuh masih dalam tahap pembangunan kayak gitu. Jadi katanya nih dari sekitar berapa ya 111 kamar atau berapa aku kurang tahu. Jadi yang jadi itu sampai sekarang kamarnya tuh baru 14. Jadi semuanya tuh belum yang jadi semua untuk keinginannya dia. Nah, itu yang ini yang kita lihat sekarang di atas itu yang warnanya agak coklat itu istananya dia yang lama. Kayak gitu. Nah, sekarang istana yang baru itu dijadikan ikon di Disneyland. Jadi kalau kita lihat film Sleeping Beauty, Putri Tidur itu kan ada tuh istananya. Nah, istananya itu sama banget sama yang ini. Jadi mereka meniru bentuk dan semuanya dari istana ini. Nah, sebetulnya istana ini juga nggak semuanya detailnya itu dari dia ya, dari si Ludwig II ini. Terus pilar-pilarnya itu mereka juga meniru gaya istana di Turki kayak gitu. Jadi itu nggak yang murni style atau pemikirannya dia, enggak. Jadi itu pilarnya juga ngikutin di Turki kayak gitu. Nah, itu dia ceritanya dari istana itu. Sekarang kita nggak bisa masuk ke istana itu karena ditutup untuk corona. Jadi aku nggak bisa nunjukin dalam-dalamnya kayak gimana. Sekarang kita mau ke sungai aja. Itu ada, oh ya, di depan itu istananya dia yang lama. Nanti next time aku kesini lagi, mungkin lebih baik kesini pada saat winter ya. Jadi bisa sekalian main ski. Nah, jadi nanti kalau aku kesini lagi aku mau tunjukin dalam istananya kayak gimana. Karena sekarang kita nggak boleh masuk ke dalamnya. By the way, ini aku mau kasih tunjuk pertama kali aku main ski fotonya. Jadi foto pertama kali aku main ski masih kaku ya. Cuman menyenangkan banget. Oke, ini dia habis ini kita udah lihat sungainya di ini. Kita mau berhenti sebentar deh untuk nggak main ya, lihat aja sebentar karena cuacanya nggak mendukung. Sebentar lagi hujan. Jadi kadang kalau besok itu bersalju. Jadi kemarin begini, sekarang begini, besok lain lagi. Itulah bulan April. Nah, sekarang kita udah di sini. Ini dia di sungainya. Cuman aku nggak mau lama karena dingin banget sekarang, udah nggak ada sinar matahari lagi. Jadi ini sungai di kaki gunung juga. Sebetulnya banyak ya di mana-mana. Cuman ini kita pas lewat sini, aku mau lihat di sini aja. Besok dan besok lagi kita masih mau jalan-jalan. Cuman untuk hari ini videonya sampai sini aja. Nanti kapan kesini lagi aku mau buat video lagi tentang istana itu. Oke. Halo, ini kita mau pulang sekarang. Kita udah jalan-jalan. Kemarin kita jalan lagi sama anak-anak ke tempat yang lain lagi. Cuman aku nggak sempet videoin selalu. Sekarang aku videoin kita mau pulang. Itu ada gereja di sebelah kanan, di mana-mana banyak ya. Dan kita udah di rumah sekarang. Ini langitnya, aku heran banget. Aku kira cuma ada di filter. Ini langitnya tuh kalau kita lihat asli ya, ini di HP aku dia tuh nggak yang pas banget warnanya. Tapi kalau kita lihat dengan mata telanjang itu warnanya bagus banget. Itu kayak yang biru terus ada garis-garisnya pink gitu. Jadi kalau di HP dia nggak nangkep. Mungkin kalau di kamera bagus dia nangkep ya. Kalau ini di HP aku dia nggak begitu kelihatan, tapi kita bisa lihat juga sedikit. Ini tuh bagus banget kayak filter gitu langit hari ini. Wow. Jadi ini hampir matahari mau tenggelam kayak gitu. Terus di sebelah kanan ini itu ada mataharinya, dia mau tenggelam. Jadi di sini tuh dia warnanya udah berubah agak kekuningan gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di cerita selanjutnya ya. Dadah.